saking senangnya akhirnya punya penghasilan dari BMX. Loh, kok bisa? So BMX atau demo ketika kita Ada kompetisi, ada pameran, ada expo gitu ya? Betul, ada kompetisi, pameran, demo dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam traveling untuk sahabat-sahabat traveler, sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun teman-teman berada. Doa saya moga-moga bisnisnya lancar, rezekinya barokah dan dimudahkan dalam segala urusan. Nah, senja kali ini saya kedatangan tamu, sahabat lama, teman bincang, teman berdiskusi tentang pengalaman hidup sesama orang dari Jawa Timur, tapi sekarang kebetulan ketemunya di Jogja. Beliau lagi liburan spiritual dan liburan fisikal. Mas, kenalan dulu ke Travel Ibu. Oke, halo guys, terima kasih Mas Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli saya di KTP pemberian Bapak almarhum Hari Sulistyo Aji. Tapi nama panggungnya Hari Ganteng. Dengan paspor Hari Ganteng. Kaos ini dikasih murid saya loh Mas. Oh iya? Beneran. Murid saya cewek. Wah, berat ya. Berat. Biasa sebagai seorang mentor. Kira-kira gitu. Oke, betul dulu. Saya ketemu beliau itu pernah 1-2 kali di Kelatak sebetulnya, dan sekarang ketemu lagi malam-malam. Iya, dini hari. Nyate, diskusi. Ujung kita kan cuma diskusi ya. Betul. Tentang apa saja. Yes. Karena apapun yang kita bicarakan pasti berguna untuk ke depan hidup kita ya. Betul. Tom, hobinya BMX. Iya. Sepeda. Kira-kira gitu. Nah, itu cerita mulai kapan dan komunitas model apa? Kok masih ada sampai sekarang gitu? Nah, jadi mungkin teman-teman belum banyak yang tahu kalau dulunya di masa muda, walaupun sekarang juga masih muda ya Mas ya. Muda lah, menurut undang-undang kita Muda. Iya. Oke, jadi saya kenal dengan BMX itu kelas 1 STM atau SMK. Kebetulan saya sekolah di salah satu sekolah favorit SMK, namanya STM Pembangunan atau SMK Negeri 5 Kota Surabaya. Itu SMK yang paling favorit Mas. Oh, SMK Di favorit seluruh Surabaya. ya. SMP-nya kan SMP Negeri 3. Nah, SMK-nya saya masuk di sana, jurusan Elektronika Komunikasi. Yes. Kelas 1 saya kenal dengan BMX dan kebetulan dekat dengan rumah saya latihan bareng, kira-kira gitu. Sampai 1 tahun sesudahnya saya saking senangnya akhirnya punya penghasilan dari BMX. Loh, kok bisa? So BMX atau demo ketika kita ada kompetisi, ada pameran, ada expo gitu ya? Betul, ada kompetisi, pameran, demo dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya mengganggu sekolah. Loh, Kira-kira iya gitu. ceritanya itu. Kok bisa sepeda mengganggu sekolah? Kan bisa dilakukan di luar sekolah tuh. Harusnya seperti itu, tetapi ya namanya anak muda Mas ya. Akhirnya ketika saya sudah terlena pegang duit, sekolah terganggu. Apa men STM ya? Betul, apalagi STM sekolah istilahnya kalau Jawa Timurnya sekolah teko mulih, kira-kira gitu Mas. Sekolah teko mulih. Dan benar-benar mengganggu ketika saya sudah merasa punya pendapatan dari sana, punya penghasilan. Sekolah males, akhirnya semester kan kelas 1 kan semester 1 sampai 2. Kelas 2-nya semester 3 menjelang 4 saya bolos rekor itu 3 bulan Mas. Ketika masuk sekolah saya pusing sekolah ini ya. Iya. Saya bolos ora pusing ya. Karena saya pegang duit, beneran Mas. Beneran, akhirnya ketika guru BK saya datang ke rumah, ketika saya dipanggil ke sana, orang tua saya menyerah dan saya memutuskan atau telepon Pindah sekolah apa Teo? Jadi saya jujur ya, saya nggak punya ijazah SMK. Oh iya? Beneran. Luar biasa. Kalau saya masih punya ijazah 1, lah begitu lulus saya robek ya kayak gitu. Semua ijazah saya robek. Iya, ijazah saya tertinggi SMP jadinya. Dan saya tidak malu untuk mengakui hal itu.
Kira-kira gitu Mas. Cuma filosofinya beda Om. Iya. Filosofi saya kenapa saya menyobek semua ijazah saya? Oke. Karena ketika ketemu otaknya rusak itu, saya itu tiba-tiba punya belief sendiri. Saya harus bisa hidup tanpa ijazah dan tidak boleh percaya sama ijazah. Nah, itu Kenapa? Karena orang yang percaya pada ijazah berarti dia musyrik. Percaya itu sama kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Betul. Kalau kita percaya ijazah sama dengan Iya. musyrik, berarti saya ini sudah terhindar dari kemusyrikan. Betul. Kalau filosofi saya sesat jadinya. Nakal banget. Anak Surabaya bisa Mas. Dan itu lebih keren itu, maksudnya dari awal sudah Membangun saya jembatan. bisa hidup tanpa harus sekolah, tanpa harus ijazah. Iya. Nenek moyang kita dulu zaman Majapahit, zaman apa itu kan nggak ada yang punya ijazah. Iya. Agus Salim itu perdana menteri luar negeri pertama kita juga nggak pernah sekolah tapi bisa 7 bahasa dan bisa keliling dunia. Nah, itu dia. Duanya orang-orang hebat itu justru Bos Cokro Aminoto itu melahirkan 9 pemimpin orang hebat di Indonesia. Rata-rata tidak tanpa ijazah. Wah, Jadi jenengan itu udah balik ke zaman Bawela. yang kurang kok percaya ijazah. Kurang kok percaya ijazah. Sebenarnya ada irisannya kita ini. Iya, tapi ini Jangan ditiru. jangan konteksnya ditiru ya. untuk kita. Ini yang sudah sampai. Apa ya? Kalau tasawufnya kan ini sufi lah. Belief systemnya beda lah. Betul. Makom kita di Disclaimer, kira-kira gitu Disclaimer. lah. Bahasa Inggrisnya disclaimer. Itu BMX sepeda itu kategorinya Alkitab apa seni sebetulnya. Dan Sebenarnya- berapa tahun itu Iya, dengan mendalami. sebenarnya itu lebih ke hobi ya Mas ya. Hobi. Kita nggak mikir soal duit karena ya kita siapa sih Mas yang nggak senang ketika kita melakukan hobi dan dibayar. Ya kan mahir jadinya. Betul. Terus diakui atlet apa enggak atau komunitasnya pada waktu apa? pada Mas, waktu Pak. itu sebagai gini ya, sebagai talent atau artis di entertain. Oh. Karena sering tampil di Berarti panggung. seniman kan. Betul. Seniman BMX. Kira-kira lah. gitu. Dekat dengan itu. Ketika ada event festival musik, kan ada perform Performnya BMX, apa, kemudian ada breakdance, skateboard dan lain-lain. Kebetulan saya ngisi talent BMX. Nah, sampai di perjalanannya komunitas BMX Surabaya pada waktu itu kan terbentuk dan saya jadi salah satu ya senior lah Iya. seperti itu. Berhubungan dengan banyak instansi baik swasta maupun pemerintah. Pada waktu itu Bu Risma belum jadi wali Wali kota. kota. Pada waktu itu jadi Dosen Dinas kan? Tata Kota. Dinas Tata Kota. Dinas Tata Kota. Saya berhubungan baik dengan beliau dan pada waktu itu Surabaya memang jadi salah satu pusat percontohan penataan kota. Penataan kota. Baik itu taman, kemudian public space dan lain-lain. Pada waktu itu mungkin Mas Ebo ingat dengan Taman Bungkul. Taman Bungkul. Nah, yang ada kalkulatornya itu kan. Betul, rawan kalkulator. Yang rawonnya itu pakai tangan tek-tek-tek. Oke. Sesuk ono meneh malam yang sama beda meneh. Betul. Nah, di daerah sana ada sentra PKL, tempat bermain anak, ada tempat untuk bermain BMX dan skateboard walaupun tidak memenuhi syarat. Iya. Terus ada hall untuk apa ya? Bikin Panggung. event. Betul, panggung. Stage-nya ada. Stage-nya. Jadi lingkaran itu ya keren sekali lah. Kayak bangunan Romawi yang di tengah ada gladiator. Dipercayakan ke jenengan dan grupnya Betul. komunitas ini. Untuk ya konsultan jadi arena Anak-anak BMX lah. muda, Kira-kira ekspresi gitu. lah ya. Betul. Dan itu tidak dibayar Mas. Dan saya senang. Kenapa? Karena kita dulunya kan kesannya liar, latihan, bareng kemana-mana, geruduk-geruduk, nah diusir security, dikejar-kejar, mohon maaf ya, polisi dan lain-lain. Nah, ketika kita mendapat fasilitas dari pemerintah atau respon dari pemerintah, kita senang dong, maksimal. Nah, walaupun pada saat itu tidak banyak orang tahu di Taman Bungkul itu sebenarnya, mohon maaf ya, itu tempat anak angker, makam Sunan Masalahnya. Bungkul. Oh, aslinya makam. Maka dan sampai dengan hari ini jadi salah satu pusat wisata religi ketika pasca dari Sunan Ampel, biasanya ke Sunan Bungkul. Ada masjid kecil di sana, ada makam. Nah, terus kelilingnya ada PKL dan lain-lain. Sekarang kan rame. Orang nggak tahu. Jadi dari hobi sepeda Betul. memang nggak dibayar, Nggak tapi dibayar. bahasa saya itu menabung. Iya, Menabung iya. energi, menabung kebaikan. Nah, Tapi juntrungannya diberi akses banyak ke orang-orang penting ya. betul. Kira-kira seperti Tapi itu. kalau tadi awalnya minta bayaran, malah Iya. mungkin ketutup ini beda jaringan. beda banget, betul. Nah, jadi itu mungkin kalau Mas Eko menyampaikan hal itu betul memang dijadikan pintu untuk kita ke Iya. relationship selanjutnya. Kenapa? Karena ketika kita tadi ngomong Mas Eko, kalau kita tidak meminta bayaran, kita kesannya kan bukan diperintah. Iya. Akhirnya kita menjadi seorang apa ya? Diri sendiri. Partner bagi pemerintah dan apapun yang kita sampaikan itu didengar. Merdeka.
betul, sampai akhirnya Bu Risma jadi naik jadi wali kota, dan kita diberi akses untuk lagi-lagi diberi kesempatan untuk mendapatkan fasilitas public space yang belum terpakai dijadikan arena BMX. Waktu itu terpanjang se-Indonesia. Oh iya? Tempatnya di, kalau Mas Ibu tahu, di Delta Plaza dekatnya Mount Castle. Oke. Ada kayak apa ya, dulu kayak ruang apa, kayak kebun yang gelap, angker dan lain-lain. Itu panjang sekali, Mas. Disulap Kali ya. menjadi Disulap menjadi arena BMX dan skateboard. Wah, Nah, waktu iya. itu sebelum terbentuk saya survei lokasi, kemudian berkomunikasi dengan konsultannya. Ingat saya konsultan namanya Dimensi lah, kira-kira Ya. seperti itu. Saya diundang ke Radio Suara Surabaya, jadi ya narasumber dan lain-lain untuk mewakili komunitas. Nah, akhirnya ketika peresmian pada waktu itu ada beberapa menteri yang datang, dan tentunya Bu Risma, dan juga saya sangat berterima kasih kepada Pak Anuji yang Dan sekarang, waktu itu jadi penerus Ketua DPRD, Ketua DPRD, Komisi ya. A, kemudian jadi Ketua DPRD, kan menyuarakan legislatif ya Mas. Nah sekarang jadi wakil wali kota sama Pak Eri dari partai, itulah kira-kira seperti itu. Nah akhirnya Surabaya dijadikan role model atau salah satu contoh di mana pejabat-pejabat dari seluruh Indonesia datang ke Surabaya untuk survei, bukan hanya untuk tempat BMX doang, tapi untuk memaksimalkan ruang publik free. Jadi taman-taman kota itu tempat maksimal. ekspresi anak-anak muda biar Betul. ada ruang lah kan. Betul. Kota-kota sekarang nggak menyediakan itu Betul. Nek alun-alun yo wis campur aduk. Campur, lah. PKL itu ya kayaknya kesannya mohon maaf ya, Ya, kumuh lah. dan lain-lain. Dan ini ada percontohan gini loh, gawe Betul. untuk anak muda biar happy Iya. dan maksimal ekspresinya. Dan jadi apa ya, ajang latihan maksimal secara free. Iya. Dan itu bukan hanya BMX atau skateboard doang Mas, basket free, Iya. bal-balan atau sepak bola free, futsal free, dan sampai dengan tempat untuk public space lansia Mas itu gratis. Menurut saya pejabat daerah Iya. yang pikiran infrastruktur. Iya. Infrastruktur seperti itu yang benar. Harusnya. Infrastruktur Harusnya. yang bisa menjalankan jiwa, raga dan mental Betul. warganya, terutama anak muda. Betul. Nek ra ngono pengen dilot ayo. Nah itu dia. Ya, tapi kalau dikasih anu wis kesel basket, Capek. BMX. Capek tapi bangga gitu Iya, loh. Ada bener. wis aku ada reputasi, prestasi. Bener. Gitu. Dan Dan saya akhirnya- kira harus dicontoh tuh. Bu Risma jadi ya wali kota terbaik se Asia atau tiga besar dunia lah, kira-kira seperti itu. Dan kebetulan memang dijadikan ruang contoh sampai akhirnya beliau sudah jadi menteri sosial. Nah, tapi itu sisa-sisa kaderisasi dan sisa-sisa anu masih jalan Oke. yang sekarang Nah, jadi- atau enggak seperti pemerintahan kita dulu kalau ganti kebijakan, ganti pejabat, ganti kebijakan, ganti Oke. aturan atau gimana ya? Jadi gini Mas, pada dasarnya kita kalau berbicara tentang regenerasi, kalau misalkan ada satu sosok atau personal yang berhenti dan regenerasinya tidak ada, berarti gagal. Gagal ya. Betul ya? Iya. Tapi ketika kita menciptakan sebuah sistem di mana sistem itu berjalan, ada atau tidak personal itu terlibat di dalamnya dan masih jalan regenerasi itu, berarti jalan. Jalan terus. Berarti saya yakin. pemimpinnya, foundernya ini berhasil meletakkan dasar-dasar Nah, komunitas lah. kalau saya nggak ngomong seperti itu lah, tapi bisa dibuktikan dan dicek, bukan hanya soal infrastruktur dan fasilitas yang kita bisa punya, tapi generasi-generasi itu juga akan terus ada. Loh, komunitasnya itu punya nama, punya Instagram atau punya apa? Sekarang Taman Bogor. fokusnya di Surabaya BMX. Judulnya Surabaya BMX, ada Jadi channel YouTube. langsung Betul, itu untuk Surabaya kota. doang ya. Dan ya memang saya diminta, walaupun saya sudah berhenti untuk tidak fokus di sana. Secara aktif terlibat. Betul, saya masih punya beberapa lini bisnis yang support ke spare part-nya, ke clothing-nya dan lain-lain, walaupun sudah tidak lagi fokus ke sana. Karena memang ya mohon maaf ya, ada yang lebih prioritas menurut saya. Nah, tetapi itu tidak menjadikan saya mengurangi kecintaan saya terhadap komunitas ini. Nah, mengingat ini atau komunitas BMX ini yang salah satu jembatan untuk membawa nama saya lebih besar, kira-kira seperti itu Mas. Nah, ini kalau yang muda-muda, habis pandemi ini kan orang nggak punya kegiatan tuh anak-anak Yes, muda yes, pengen, yes. wah ternyata ada BMX ini.
Iya, iya. Cara gabungnya piye kuwi? Nah. Harus datang langsung ke Delta atau ke Taman Bungkul Iya. atau ke website atau ke Instagram Oke, gitu? oke, oke. Nah, jadi kalau datang ke sana boleh sekali karena free. Dan biasanya memang yang paling ramainya adalah hari Jumat sore. Dari sampai Jumat sore sampai malam. Iya. Nonton pun oke ya, hiburan. Tapi parkirnya memang bayar ya, antara 2.000 ya kan itu udah di urusan itu ya orang tahu lah. Gitu lah. Bawa motor ya kudu bayar parkir. Betul. Akses masuknya mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu bisa lewat Busura atau Busura, sungai, betok, menelisik di sungai, betul. Atau masuk dari parkir timur Delta. Parkir timur Delta Plaza, masuk. betul. Jalan kaki sedikit ya. Tanya siapa Mas ngerti lah ya. Betul. Tanya ya. Kalau dari jembatan Gubeng atau kelihatan stasiun Gubeng itu kayak ada apa ya? Patung Suro dan Boyo yang memancur ke sungai. Jadi ada tulisan skate BMX. Itu jadi lumayan sejarah. Pokoknya datang gabung kumpul gitu aja ya. Monggo, Karena nggak di situ apa-apa. nggak ada strata, nggak ada anggota dicatat nomornya, Nggak nggak ada. ada. Ya. Jadi pokoknya latihan. guyup. Betul. Bahasa kecil Betul. guyup. Itu bisa lebih solid. Iya, iya, Bisa iya. lebih solid daripada kita ya karakter kota kan masing-masing. Ketika saya lihat di daerah Jogja juga karakteristik budayanya berbeda, Jakarta juga beda, Bali dan lain-lain. Nah, Surabaya lebih apa ya? Lebih ya istilahnya kalau kita ngomong habis latihan ya kita ngopi, ngopi bareng itu biasa Mas. Iya, iya. Anu lah. Belak-belakan fair lah. Belak-belakan, betul. Sportif kalau Betul. orang Surabaya. Dan itu gabung latihannya sama skateboard loh. Oh gitu. Kalau di daerah lain biasanya berantem, bener nggak? Iyalah. Berantem, rebutan tempat, pengaruh dan lain-lain. Ini jadi satu. Gitu Mas. Terus ini apa Om? Kalau dipikir-pikir itu untuk siapa aja terus benar agak mahal sih biar di sini Iya, kesannya memang relatif seperti itu. ya. Betul. Kan kesan makanya saya perlu tanyakan. Betul. Jadi memang gini ya. Ada Kalau orang kita punya fase. ngomong tentang BMX kan ada beberapa cabang. Race itu balap. Oke. Itu bisa ada di arena atau di balap liar. Kan sering ya kita lihat balap liar yang sepedanya tanpa sadel, balap liar dan lain-lain. Oke. Itu relatif mohon maaf ya. Agak mahal tinggi. Itu lebih murah. Oh lebih murah malah. Liar malah. Sorry Sepeda aku bagus. nggak tahu ya. Iya, iya. Jadi Nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. nih. Jadi mereka putaran duitnya gede karena memang taruhan Oh, gitu. kalau di liar. Iya, iya, iya. Nah, tetapi untuk yang spesifikasi lain-lain, extreme sport misalkan, itu spek sepedanya berbeda. Karena Lebih punya kertas ya. betul, lebih ringan dan lebih mahal. Ya kalau kita ngomong yang paling murah ya kisaran yang standar ya, Ya. 8 sampai 10-an itu yang paling standar. 2 jutaan. Jadi kalau dibandingkan, mohon maaf sekali lagi kalau dibandingkan dengan skateboard mungkin ya Itu ini yang berbeda lah. Betul. Kita bisa dibandingkan ini Betul. dua. Kalau skateboard dua mungkin berbeda. 1 juta 2 juta Bisa, sudah bisa. bagus. Ini Bisa mulai BMX. dari situlah kumpul-kumpulnya. Iya. Gitu, Mas. Ada event yang resmi yang agak resmi yang gede. Oke. Jadi BMX secara organisasi di Indonesia dan namanya Asosiasi BMX Indonesia itu office-nya atau pusatnya di Bekasi atau Jakarta kira-kira seperti itu. Dan di Jawa Timur ini memang baru terbentuk. API Jawa Timur, kalau di Surabaya sih kayaknya belum, Yogyakarta juga belum, beberapa daerah mungkin juga. Kebetulan saya dimintai tolong oleh teman-teman Jawa Timur untuk jadi, saya nggak mau sih jadi penasehat. Ya. Nah, terus untuk yang di pusat saya dimintai tolong sama-sama jadi penasehat. Dulu saya sempat tidak mau, tapi saya berpikir aku nggak usah di posisi ini lah, nggak enak. Aku mending kalau kamu punya kewenangan untuk tugas saya, aku mending ke BMX School atau sekolah BMX karena ini lebih menurut saya lebih bisa tertata. Surveinya ya. Betul, anak-anak mudanya jadi seneng ketika mereka kenapa sih harus ikut BMX gitu, mulai dari start sekolah SD SMP kira-kira gitu. Oke, Ini lagi penutup. progres. Ya. Oke, ini penutupnya ya teman-teman yang mau tanya ke beliau untuk orang tua atau anak-anak yang anaknya yang mungkin tertarik ke BMX itu mungkin dua yang belum dijawab. Siap. Satu, Siap. sebetulnya seberapa sih resikonya orang gabung ke teman-teman BMX baik yang race atau ini atau Oke, yang extreme sport ya. resikonya atau jadi orang tua nggak perlu khawatir gitu Iya, karena iya. ada SOP-nya tadi. Iya. Yang kedua, manfaat bagi Benefit. teman-teman muda yang ikut BMX yang selama ini dengan ketahui Iya, iya. apa lebih percaya juga apa lebih apa Iya, iya. mungkin berdasarkan di lapangannya Oke. bagaimana. Mau nggak, Soe? Kalau kita ngomong benefit dulu ya. Iya. Benefit mungkin
ya tentu ada nilai tambah. Ah. Betul ya, berbeda. Lebih kalau kita ngomong keren, kalau Iya, kita ngomong keren, gampang pasti. kamu dapet cowok ya kita merem aja dapat lah. Dapat. Kira-kira gitu. Kata keren memang. Tapi cowok-cowok bisa kan main ini? Bisa, Iya. bisa banget. Dan memang biasanya mereka menjual style sehingga pada akhirnya ketika benefit stigma keren itu dapat, endorse datang. Brandingnya itu Betul, ya. clothing datang. Dulu kan saya punya clothing Oh, dan iya, sempat iya, ke iya. beberapa teman trader karena ini adalah iklan yang berjalan. Nah, walaupun trader itu nggak berpikir soal itu mas. Ya, Mereka itu datang sendiri kok. Saya kira Betul. kalau ditekuni itu datang betul, sendiri. betul. Nah, kemudian benefit yang lain adalah ketika kita punya prestasi baik di tingkat daerah atau nasional, kita bisa kalau kita ngomong sekolah ya, Ya. Dinas Pendidikan memberikan ruang bagi anak-anak didik yang berprestasi di jalur-jalur tertentu. Salah satunya mungkin BMX atau skateboard. Mereka diberi akses khusus untuk masuk ke sekolah yang dirasa favorit. Karena kan zonasi ada apa ya, sertifikat apa betul semacam betul piagam itu yang- atau penghargaan. piagam yang bisa membantu Betul. mendukung privilege Betul. diprioritaskan Betul, diterima ya. betul. Ya. Dan untuk menjadi atlet itu kompetitornya nggak banyak mas, Iya. sedikit banget. Karena olahraga ekstrim ini ya memang beneran ekstrim. Kamu Iya. kalau misalkan kakimu patah ya patah beneran. Iya. Kamu berdarah ya berdarah beneran. Ya Tapi sih itu udah ada balik lah ini. antisipasinya lah istilahnya. Betul, ya. kira-kira Antisipasinya gitu. udah ada. Nah, terus terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Ibu, orang tua kebanyakan memang awal-awal tidak begitu. Rata-rata gitu Pasti, ya. pasti. Saya tidak ngomong 100%, tapi di atas Rata-rata 70% pasti tidak mendukung karena kesannya liar. Tapi ketika mereka sudah membuktikan dengan prestasi, dengan entertain, dan dengan lain-lain, saya yakin orang tua akan pelan-pelan support. Kenapa? Karena saya ini case ya. Contoh misalkan saya punya salah satu lini bisnis spare part sepeda. Oke. Yang nganterin orang tuanya mas belanja spare part berapa juta pun dibayar. Nah, Karena tahu itu positif dan sportif. betul. Karena anaknya ini lingkungannya ya mohon maaf ya, drag motor Awalnya itu lebih lebih berbahaya. berbahaya. Itu loh. Jadi orang tuanya beneran support. Ya sudahlah, support anakku ke BMX aja lah. Jadi secara fisik sehat bugar, Betul. secara mental jauh lebih tertata seger ya. Betul. Gitu ya. Betul, dan sisi positifnya lain adalah terkait dengan kesehatan kita kan pasti sehat ya mas ya. Dan saya bisa ngomong terkait dengan kenakalan remaja, kita menyentuh narkoba dan lain-lain, kayaknya kemungkinan sedikit Iya, sekali. kalau udah keringet keluar ini Saya yakin. nggak mungkin menyentuh itu. Saya yakin kalau minum mungkin relatif Ya, iya, sebagai pergaulan. biasa lah, Udah biasa. ya. Tapi kalau narkoba, saya bisa ngomong hampir 100% tidak ada. Kira-kira seperti itu. Jadi BMX justru Menyelamatkan. sarana tercepat Yes. untuk menghindarkan anak muda dari generasi bonusnya tersebut. lagi adalah kalian lebih keren. Ya, keren. Terus style saya sekarang ya gini nih. Masih sisa-sisa BMX. Sisa-sisa BMX. Padahal udah senior sesepuh ini kelasnya. Oke, Mas, terima kasih ya Siap. Mas Heri Gadeng. Oke. Moga-moga percakapan ini bermanfaat di Travel Lebo. Siap. Sekali lagi, jangan lupa bahagia dengan 3 cara: ngopi, udon, dan traveling. Ngopi bikin otak rileks, udon bikin kita sehat, dan traveling kita akan ketemu dengan orang baru. Oke. Dengan ketemu orang-orang baru kita akan mendapatkan ilmu baru, hikmah kehidupan yang baru, dan juga inspirasi yang baru. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.